Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggota saya Depi Nurpitasari dan teman-teman saya Puput Dewi Utari, An Murawaroh dan Trisetia. Di sini kami akan menjelaskan tentang fisiologi lingkungan. Nah, di mana fungsi fisiologi tumbuhan dan pertumbuhan tanaman itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, adapun adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitar untuk bertahan hidup. Nah, adapun cekaman merupakan faktor lingkungan biotik dan abiotik untuk mengurangi laju proses fisiologi. Cara tanaman beradaptasi terhadap cekaman fisiologis. Nah, cara tanaman beradaptasi terhadap cekaman fisiologis pada tanah masam. Nah, tanah masam adalah tanah dengan nilai pH tanah rata-rata kurang dari 4,0 dan tingginya atau banyaknya kandungan unsur aluminium. Sebaran perakaran tanaman pada tanah masam umumnya terbatas pada lapisan tanah bagian atas saja, karena umumnya pada tanah masam lapisan tanahnya dangkal. Nah, dangkalnya sebaran perakaran pada tanah-tanah masam biasanya disebabkan oleh dua macam hambatan. Yang pertama, berupa penghalang fisik dengan adanya lapisan keras yang sulit ditembus akar, misalnya lapisan kerikil. Nah, lapisan kerikil dijumpai pada berbagai kedalaman, bahkan kadang-kadang ada yang muncul di permukaan tanah. Adapun hambatan yang kedua, yaitu seringkali ditemui, yaitu adanya lapisan yang beracun pada lapisan tanah bawah, karena tanah mengandung unsur aluminium atau Al yang sangat banyak. Lapisan ini tidak kelihatan tetapi dapat dibuktikan dengan mengukur kadar aluminiumnya di laboratorium. Gejala keracunan aluminium mudah dikenali dengan mengamati perakarannya, karena akar adalah bagian tanaman yang langsung terpengaruh oleh keracunan aluminium. Dengan demikian, tanaman tidak tahan terhadap aluminium, akar akan menghindari lapisan ini sehingga perakarannya menjadi dangkal. Tanda-tanda morfologi akar tanaman yang mengalami keracunan Al adalah membesarnya akar sehingga garis tengahnya menjadi lebih besar dari biasanya, akar menjadi lebih pendek dan kaku seperti kawat, akar mudah pecah, dan membengkaknya ujung-ujung akar. Akar tanaman tidak dapat berfungsi dengan sempurna dalam menyerap air dan unsur hara atau pengaruh tidak langsung. Adaptasi terhadap stres hara mineral adalah kemampuan tanaman untuk menyesuaikan diri terhadap kekurangan dan kelebihan hara agar tidak terjadi defisiensi dan toksisitas. Mekanisme adaptasi terhadap tanaman pada tanah masam bisa terpisah atau hanya toleran terhadap Al saja atau Mn saja, atau sekaligus toleran Al dan Mn, disertai dengan efisien menyerap fosfat. Tanaman yang toleran terhadap masam adalah teh, ketela rambat, ketela pohon, kacang tanah, sedangkan tanaman yang peka jagung, kacang merah, dan kedelai. Ada 3 mekanisme utama toleran tanaman terhadap toksik Al, yaitu 1. Menghindari penyerapan, 2. Inaktivasi di akar, 3. Akumulasi di pucuk. Mekanisme akumulasi di pucuk terutama pada tanaman toleran Al tinggi. Tanaman budidaya hanya sedikit yang termasuk tipe 3 seperti tanah, di mana pada daun tua mengandung 30 mg atau GBK. Untuk tanaman yang dibudidayakan umumnya memiliki mekanisme tipe 1 atau 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan toleransi tanaman pada tipe excluder. 1. pH rhizosphere pada pH di bawah 4 mengurangi kemampuan toleransi.
2. KTK tanah. Makin tinggi KTK tanah, maka toleransinya terhadap toxic Al semakin sulit. Mukilak mukigel atau bahan dengan berat molekul tinggi pada zona apikal akar yang mengandung poliakarida dan asam poligalakturan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 5. Cara tanaman beradaptasi terhadap cengkraman fisiologis pada tanah tergenang dan kekeringan. Tanah tergenang, genangan air tanah telah lama diidentifikasi sebagai stres abiotik utama dan kendala yang diberikannya pada akar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Perubahan lingkungan akar selama penggenangan. Pada saat air menggenangi tanah, ruang udara dipenuhi air, mengakibatkan terjadinya perubahan karakteristik beberapa fisiko-kimia tanah. Hal pertama yang terjadi sebenarnya adalah adanya peningkatan H2O. Tanah jenuh air, ciri dari banjir. Namun demikian, mekanisme yang memicu respon tanah adalah produk dari banjir zona akar atau perubahan redoks dan pH tanah dan penurunan kadar O2. Potensial redoks atau EH tanah sering dianggap sebagai indikator yang paling tepat dari perubahan kimia yang terjadi saat banjir. EH umumnya menurun selama tergenang air tanah. Peningkatan pH dapat dijelaskan oleh pelarutan karbonat dan bikarbonat di awal genangan. pH tanah juga mempengaruhi perombakan bahan organik tanah dan proses seperti mineralisasi, nitrifikasi, dan hidrolisis urea. Secara keseluruhan, salah satu efek utama genangan air adalah rendahnya keberadaan O2 di bagian tanah yang terendam, karena gas O2 berdifusi 10.000 lebih cepat di udara dibandingkan di dalam air. Pengaruh terbatasnya O2 pada metabolisme sel tergantung pada konsentrasinya dan penurunan ketersediaan O2 secara gradual pada akar memiliki berbagai pengaruh pada metabolisme tanaman. Saya Trisetia akan melanjutkan penjelasannya. Di bagian ini adalah respon metabolisme dan adaptasi terhadap hipoksia dan anoksia. Akibat langsung dari genangan air adalah periode hipoksia, diikuti oleh penurunan tajam dari O2 yang menyebabkan kondisi anoksia. Kekurangan oksigen seluler disebut hipoksia ketika kadar oksigen membatasi respirasi mitokondria, dan anoksia saat respirasi benar-benar terhambat. Ketika respirasi menurun, aliran elektron melalui jalur respirasi berkurang sehingga mengurangi produk ATP. Akibatnya, bahan kimia pengoksidasi yaitu nikotinamide, adenin dinukleotida, dan NAD harus dihasilkan melalui jalur alternatif yang tidak menggunakan O2 sebagai akseptor elektron terminal. Ketika fosforilasi oksidatif adenosine disfosfat ADP terbatas, maka tanaman mengubah metabolisme dari respirasi aerobik menjadi fermentasi anaerobik. Untuk jalur fermentasi anaerob berfungsi sebagai rute metabolisme aman dan mencakup 2 tahap, yaitu karboksilasi piruvat menjadi asetaldehida, yaitu dikatalis oleh piruvat dekarboksilase FVDC, dan berikut reduksi asetaldehida menjadi atenol dengan diiringi oksidasi NAD. pH menjadi NADP dikatalisis oleh alkohol dehidrogenase ADH.